Nama anggota: 1. Dinovita Ngunbratna absen 11. 2. Fairuz Hawifah absen 14. 3. Rai Ruci Maharani absen 27. 4. Sylvia Lutfi Alvina absen 28. Politik luar negeri. Berdasarkan UUD 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur. Pada masa ini, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Aktif artinya selalu aktif berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pengertian Old Devo dan Nevo. Old Devo, the Old Established Forecast, adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara kapitalis. Nevo, the New Emerging Forecast, adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia lebih banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara Nevo. D. Pengertian politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno bahwa Indonesia merupakan yang menerangi jalan bagi Nevo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya, diselenggarakan proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nevo. Dalam konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, muncul gagasan membentuk gerakan non-blok (Non-Aligned Movement) untuk menyikapi persaingan antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet pada tahun 1960-an. Persaingan kedua blok memicu terjadinya Perang Dingin Cold War yang dapat mengancam perdamaian dunia. Blok diprakarsai oleh 1. PM India Jawaharlal Nehru, 2. PM Ghana Kwame Nkrumah, 3. Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, 4. Presiden Indonesia Soekarno, 5. Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito. Tujuan pendirian gerakan non-blok: A. Menentang imperialisme dan kolonialisme. B. Menyelesaikan sengketa secara damai. C. Mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju. D. Membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. D. Konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk kemampuan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang Filipina dan Indonesia. Filipina menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Kesultanan Sulu. Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia merupakan bagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Tanggal 16 September 1963, Federasi Malaysia diproklamirkan. Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia putus. Isi Dwi Koro, tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Koro. 1. Perhemat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia sedang berlangsung, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pencalonan ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB.